mengalami pergumulan yang berat, kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan kesembuhan. Bagi seluruh jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Allah memberikan berkat berkelimpahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum kita memasuki ibadat kita, marilah kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Kita mengundang Roh Kudus hadir di hati kita untuk mempersiapkan diri menerima berkat firman Tuhan. Berdoa dimulai. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai 3. Dan kemuliaan yang telah Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 294
yang diambil dari kitab Ulangan 13 ayat 5. Kitab Ulangan 13 ayat 5. Demikian bunyinya. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diberitakan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 174A ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu,
Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari KMKO Perkapalan Tugas.
Mari kita puji Tuhan dari Hidup Jemaat 282 ayat 1 tambah 3.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan pujian dari Kor Remaja. Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 2 tambah 7.
mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan fakta jemaat. Shalom. Data gereja kita atau warta jemaat kita di Minggu tanggal 4 Mei tahun 2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan topik setia mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Bagian pertama, nama minggu kita hari ini Misericordias Domini, yang artinya bukti penuh dengan kasih setia Tuhan. Mazmur 33 ayat 5b. Yang berikut, Dewan Diakonia, gerakan 5.000 rupiah untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar, tempatnya ada di pintu masuk gereja kita. Yang keenam, kesekretariatan. Yang pertama, pada hari ini Minggu tanggal 4 Mei 2025, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk operasional Bulia HKBP Makassar. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pos pelayanan Parepare. Yang ketujuh, pelayanan kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah di wilayah Kolose di hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 di rumah keluarga Bapak Situa Marlon Sinaga, Ibu HIR Boru Simatupang, yang beralamat di BTN Bulu Rokeng F1/10. Yang berikut wilayah Korintus di hari yang sama, hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 di rumah keluarga Ina Nyonya Esitorus EKD Boru Manulu, yang diadakan di gedung sekolah minggu. Acara kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WIB. Yang berikut pengumuman. A1, launching tahun transformasi tahun 2025. Pada hari ini Minggu tanggal 4 Mei 2025, gereja kita telah melaksanakan acara launching tahun transformasi tahun 2025. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A2, ibadah di pos pelayanan 2. Yang pertama, pada hari ini Minggu tanggal 4 Mei 2025, paduan suara yang melayani ibadah di Minggu di pos pelayanan 2 adalah NHKBP Makassar. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan 2 adalah Kor Paralado dan keluarga. A3, Kor wilayah yang melayani ibadah Minggu. Pada hari ini pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Filipina. A4, izin pendeta resos.
Mulai hari Kamis tanggal 8 Mei sampai dengan 11 Mei 2025, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Amat Pendeta Lis Johnson Simamora, MPH MM, izin untuk urusan keluarga. Pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 akan berangkat ke Jakarta dan rencana kembali ke Makassar pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hambanya. Yang berikut A5, Akta Panoramion atau informasi dari Amat Pendeta atau Pinang Wijarto. Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan Amat Pendeta Lis Johnson Simamora, MPH MM, ibadah bahasa Tatak, dan Pinang Wijarto Fungsional HKBP Makassar, Pinang Wijarto Rusmin Guru Simondi, ibadah bahasa Indonesia, akan menyampaikan panoramion atau informasi kepada jemaat hal tahun transformasi tahun 2025. Panoramion atau informasi akan disampaikan setelah warta jemaat ini. Marilah kita mengikutinya dengan sukacita. A6, undangan rapat panitia tahun transformasi 2025. Pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, Ketua Panitia Tahun Transformasi 2025 mengundang semua panitia Tahun Transformasi tahun 2025 untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 19.00 bertempat di gedung sekolah minggu. A7, pencarian dana KMKO Perkapalan Monas. Pada hari ini Minggu tanggal 4 Mei 2025, Panitia Retreat KMKO Perkapalan Universitas Hasanuddin mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka melaksanakan retreat. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Guru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor CD Guru Mandulang. Yang ketiga, Nona Parulian Guru Pasar Ibu. Yang keempat, Amat Aha Manunggung. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Guru Pasar Ibu. Yang keenam, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Guru Panjaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Silitonga F. Guru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Guru Sihaan. Yang kesembilan, Inang Nyonya P. Silagan F. Guru Papahan. Yang kesepuluh, Amang H. Sitorus Pane. Yang ke-11, Inang Nyonya T. Tanggang N. Guru Kabarat. Yang ke-12, Amang SPP Pasar Ibu. Yang ke-13, Amang Situa PRM Sinaga. Yang ke-11, Inang Nyonya J. Huta Barat S. Guru Marham. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang berikut bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 5 sampai dengan 11 Mei 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang. Dan yang berikut ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikut jadwal pemakaian toko talenta atau gedung sekolah minggu dapat kita lihat pada warta kita masing-masing, serta laporan keuangan
pemasukan dan pengeluaran gereja kita sampai dengan saldo kas pertanggal 3 Mei 2025 dapat kita lihat juga pada warta kita masing-masing, serta jadwal kegiatan dari tanggal 5 Mei sampai dengan 11 Mei 2025 dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu dapat kita lihat pada warta kita yang ada pada masing-masing. Demikian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami berikan kesempatan kepada Imam Suwanto menyampaikan pada malam ini. Shalom. Saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus, kita telah masuk ke tahun transformasi 2025. Kami minta dengan hormat agar kita mencermati apa saja tugas sebagai jemaat Tuhan yang terpanggil menjadi pengikut Yesus, agar kita melihat apa yang dikatakan di tahun transformasi ini kepada kita dengan tema berubahlah oleh pembaharuan budimu, diangkat dari Roma 12 ayat 2. Apa arti transformasi? Memahami perubahan mendasar dalam kehidupan. Proses perubahan mendasar ini dapat membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan kita. Orientasi pelayanan bertajuk Transformasi HKBP 2025. Orientasi ini menandai langkah baru bagi HKBP dengan mengambil tema dari Roma 12 ayat 2. Transformasi HKBP menjadi landasan visi pelayanan gereja sepanjang tahun 2025 ini. Dalam tahun mengajak jemaat untuk mengasah kepekaan iman, melihat tanda-tanda kerajaan Allah yang sedang berlangsung, serta merefleksikan sikap umat Kristen terhadap panggilan iman. Tanda-tanda kerajaan Allah terlihat dari kasih karunia Tuhan yang memberi kehidupan kepada kita saat ini. Masih banyak orang yang berjuang untuk menjadikan dunia ini lebih baik, penuh damai sejahtera dan sukacita. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada kecenderungan umat manusia berpaling dari Tuhan, merasa tidak membutuhkannya di tengah kemudahan di zaman ini, menyoroti fenomena berkurangnya keterlibatan umat dalam kehidupan gereja, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Sebagai contoh, di Eropa banyak orang yang tetap mengidentifikasi diri sebagai Kristen, tetapi tidak lagi beribadah di gereja. Padahal gereja adalah kehendak Tuhan, tempat umatnya berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui program transformasi di HKBP 2025 ini, menggarisbawahi pentingnya 3 pendekatan utama yang saling mendukung. Pertama, disiplin rohani menjadi landasan penting untuk setiap individu. Memahami dengan jernih kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Dengan disiplin ini, jemaat diajak untuk memperdalam iman dan terus mencari tuntunan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Kedua,
kepada para pelayan HKBP menjadi kunci. Para pelayan diajak untuk saling mendoakan, saling menopang, saling menjaga kesetiaan dalam menjalankan tugas panggilan yang dipercayakan kepada mereka. Ketiga, jemaat HKBP dimotivasi untuk menjadi jemaat visioner. Jemaat tidak hanya menjadi objek pelayanan, tetapi juga menjadi subjek aktif yang berkontribusi sesuai karunia yang telah mereka terima dari Tuhan. HKBP berharap dapat mendorong jemaat untuk berperan aktif dalam pelayanan dan menghadirkan semangat pembaharuan dalam iman, gereja, dan masyarakat. Program ini menjadi pijakan untuk menciptakan komunitas gereja yang tidak hanya berakar pada tradisi, tetapi juga visioner dalam menjawab tantangan zaman. Tujuan, sasaran strategis, dan prioritas program mengacu pada visi dan misi HKBP, maka tujuan, sasaran strategis, dan prioritas program yang ingin dicapai HKBP pada tahun transformasi HKBP 2025 adalah sebagai berikut. Tujuan 1, mendukung upaya transformasi penata layanan dan pembaharuan hidup liturgi yang sesuai dengan uraian konfesi dan rumusan eklesiologi HKBP yang jelas dan benar. 2. Menjadikan para pelayan dan warga jemaat HKBP teladan dalam sikap hidup Kristiani serta profesional dalam melakukan tugas panggilannya sehari-hari. 3. Menjadikan warga jemaat dan pelayan HKBP mampu bertekun dalam persekutuan, giat bersaksi sebagai penginjil melalui panggilan vokasio sehari-hari, serta mampu menjangkau dan memfasilitasi ruang-ruang penguatan dan pemberdayaan jemaat dan masyarakat terabaikan dalam pelayanan diakonia meniru teladan Yesus Kristus. 4. Meningkatkan layanan pendidikan sekolah-sekolah gereja sebagai media transformasi karakter jemaat yang unggul. 5. Mengembangkan layanan ekonomi kerakyatan yang dapat mentransformasi kesejahteraan jemaat dan masyarakat ekonomi lemah. 6. Menjadikan HKBP berpartisipasi aktif dan kritis dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara dalam mewujudkan keadilan ekonomi, kelestarian ekologi, dan keadilan sosial. 7. Mendukung HKBP memiliki sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan berkala dan terpantau, dan pengembangan kompetensi diri pelayan sesuai bidang layanan tapisan masing-masing. 8. Mendorong HKBP memiliki manajemen penata layanan yang relevan dengan tantangan dan perkembangan teknologi di era digital yang dikenal sebagai Society 5.0. 9. Membuat pelayan dan jemaat HKBP bangga menjadi bagian dari institusi HKBP karena mereka senantiasa beriman, tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital melalui
yang holistik dan berkesinambungan. 10. Menjadikan seluruh pelayan penuh waktu, pahalado, dan warga jemaat HKBP menyadari pentingnya dan berupaya semaksimal mungkin menyukseskan sentralisasi keuangan HKBP. Sasaran strategis: 1. Terwujudnya komitmen untuk membarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan sehingga dapat melaksanakan tugas panggilan melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan atau diakonia. 2. Terwujudnya kualitas pengajaran, pemberdayaan, dan pelayanan HKBP sebagai murid Kristus, pelaku firman, pembawa berita keselamatan, serta bertumbuhnya karakter hidup warga jemaat yang Kristiani dan transformatif. 3. Terwujudnya peran HKBP yang signifikan di dalam masyarakat, pemerintah, lembaga okumene, dimanapun gereja berada, baik di tingkat kuliah, baik di tingkat resort, bahkan distrik, hatopan, bahkan global di dalam berbagai aspek kehidupan. 4. Terwujudnya tata kelola serta sistem kepemimpinan dan manajemen yang efektif, efisien, akuntabel menuju modernisasi penata layanan serta kemandirian HKBP dalam pengelolaan sumber dayanya. 5. Terwujudnya penguatan sistem dan kinerja pengembangan sumber daya pelayanan HKBP sehingga menghasilkan spiritualitas yang tangguh dan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Pelayan HKBP diharapkan memiliki karakter yang terpuji dan teruji, memiliki kecerdasan intelektual, sosial, dan emosional yang cemerlang, serta kemampuan dan keterampilan melayani yang mumpuni dan semangat melayani yang semakin berkobar-kobar dan berkelanjutan. Dengan demikian pelayanan yang dilakukan mampu mendorong pertumbuhan iman jemaat sebagai sumber daya manusia yang berkarakter dan menjadi manusia Indonesia unggul dalam menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. 6. Terwujudnya jemaat yang saling melayani dan peduli satu sama lain, melakukan pelayanan kasih dan penguatan terhadap kaum marginal, para difabel, dan ODGJ di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan. Hal ini tercermin dalam konsep fokus program pelayanan HKBP 2025 sampai dengan 2028, di mana sasaran strategis ini dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan pada setiap tahun pelayanan di HKBP sebagaimana yang tercermin dalam skema berikut. Tahun 2025 transformasi pelayan dan kelembagaan HKBP. 2. Tahun 2026 pengajaran iman. 3. Penguatan kontekstual. 4. Sinergis okumene. Maka HKBP Makassar untuk mencapai tujuan tersebut dilansing menjadi program kerja, yaitu 1. Lansing tahun transformasi 2025. 2. Pesta ulang tahun ke-64 HKBP Makassar. 3. Pembekalan terhadap jemaat tentang aturan dan peraturan konfesi RPP, pemahaman hak dan kewajiban jemaat
dan peneguhan janji iman. 4. Pembekalan pelayan ibadah, song leader, pemusik, tim multimedia, soundman, dan paduan suara. 5. Pembekalan parhalado tentang keseragaman liturgis, spiritualitas. 6. Pesta botilon. 7. Aksi sosial dalam rangka kepedulian gereja dan lingkungan. 8. Pesta puncak tahun transformasi 2025 dan pesta kuliah. Demikianlah di program tahun transformasi HKBP yang akan kita lakukan. Yang terakhir tadi yang akan kita lakukan di tahun 2025 ini ada 8 poin yang akan kita lakukan, bukan hanya untuk pembekalan kepada para halado, tetapi juga kepada jemaatnya. Karena masih banyak jemaat yang kurang mengerti tentang aturan dan peraturan HKBP, terlebih-lebih tentang konfesi, ajaran sebagai landasan iman sebagai jemaat HKBP. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mensukseskan. Bila kita mengikuti acara tersebut, kita semakin tahu apa tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, apa tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Kita tidak lagi hanya mendengar, hanya menerima firman di dalam gereja ini, tetapi seperti panggilan Tuhan Yesus adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Demikianlah yang kami sampaikan kepada kita. Mari kita semuanya untuk mensukseskannya. Terima kasih. Horas. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan.
kasih Tuhan Yesus yang membimbing kami sampai di tempat ini untuk bersekutu memuji nama-Mu. Tuhan, kami telah menyediakan hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu menyinarinya agar kami, Tuhan, dapat mengerti, menerima firman-Mu menjadi pijakan kami di dalam hidup kami ini. Agar kami, Tuhan, bisa layak menjadi anak yang terpuji karena perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan sesuai dengan perintah Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nats khotbah kita pada minggu ini tertulis di dalam Yohanes 21 ayat 15 hingga ke ayat 19. Yohanes 21 ayat 15 hingga ayat 19. Mari kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Shalom. Shalom. Bagaimana saudara-saudari? Adakah semangat bagi kita hari ini? Puji Tuhan. Kalau Petrus dikatakan, kalau Petrus diperintahkan Tuhan menggembalakan domba-domba, bagaimana kita sebagai anak Tuhan pada hari ini? Karena topik yang diangkat pada minggu ini kepada kita, mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Apakah ada di antara kita yang setia kepada Yesus? Setia kan? Ya, amin. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi di pasal 21 ayat ke-15 sampai ke-19 mengungkapkan perintah Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus pada saat itu.
tanda kasihnya kepada Petrus dan juga murid-muridnya. Kenapa? Sampai 3 kali Yesus mengatakan kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku. Simon, anak Yohanes, kalau di bahasa Batak, si Simon anaknya si Jonas. Apakah kau sayang kepadaku? Apakah engkau mengasihi aku? Tentu jawab Petrus mengatakan, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Kenapa Yesus sampai 3 kali mengatakan itu kepada Simon di sini? Simon anak Jonas, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara yang terkasih, melalui percakapan ini Yesus memberikan tugas yang istimewa kepada Petrus. Tugas mengembalakan domba, tugas untuk mengajar, tugas untuk membimbing, tugas untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua bangsa, sampai dikatakan ke ujung bumi. Itu sebabnya kita kebagian firman Tuhan. Itu sebabnya kita dapat suku Toraja, suku Batak, suku Jawa, suku Aceh yang begitu fanatiknya dulu. Gereja Aceh sudah ada. Ya. Karena apa? Perkataan Yesus mengatakan kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku. Memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang, kepada segala bangsa di seluruh dunia ini sampai ke ujung dunia. Tuhan Yesus mengulangi pertanyaannya tersebut kepada Simon sampai 3 kali. Ada tafsiran orang mengatakan, kenapa ini angka 3 kali itu sampai berapa kali? Si Samuel pun juga kemarin di dalam Alkitab 1 Samuel itu dipanggil ada sampai 3 kali. Banyak yang sampai 3 kali. Apakah ketritunggalan itu? Tidak. Mengapa sampai 3 kali dia dipanggil? Kalau di sini katakan Simon itu, kalau nama Simon sebelum dia terpanggil menjadi murid Tuhan Yesus namanya Simon. Tetapi setelah dia dipanggil menjadi murid, itulah diganti nama menjadi Petrus. Ganti nama menjadi Petrus. Kalau Yesus memanggil pada saat ini, mengulangi masa sebelum panggilannya, mengatakan Simon, saudara-saudara yang kekasih, mengingatkan Petrus, mengingatkan dia ketika dia menyangkal Yesus setelah Yesus ditangkap ingin disalibkan. Mengingatkan Petrus akan kelalaiannya, mengingatkan Petrus akan kesalahannya, mengingatkan Petrus kembali ke situasi dia menyangkal Yesus. Diingatkan agar Petrus menyesali sikapnya yang sudah salah di hadapan Tuhan Yesus. Itu sebabnya 3 kali. Jadi panggilan Yesus pada Petrus dalam nats kita hari ini
untuk mengingatkan, untuk penegasan kepada dia, untuk menyadarkan dia atas kesalahannya. Yesus sangat sayang kepada murid-muridnya, sekalipun ia telah disangkal oleh Petrus, sekalipun pada waktu dia disalibkan atau dia dihukum orang banyak, para muridnya pada menyisihkan diri, melarikan diri dari Tuhan Yesus. Hanya berapa orang yang mampu? Yang jelas hanya perempuan yang mampu mengikuti Yesus sampai Yesus disalibkan pada saat itu. Hanya perempuan. Jadi bisa kita katakan perempuan sebenarnya bukan manusia lemah. Perempuan adalah orang yang kuat. Itu bisa kita buktikan. Pada waktu Yesus disalibkan, perempuanlah yang menangisi Yesus di kayu salib. Pada waktu Yesus bangkit dari kubur, siapa yang pertama? Perempuan. Jadi jangan anggap remeh pada perempuan. Nampaknya lemah, tetapi iya, nampaknya seperti orang yang lemah. Mungkin tenaga bisa dikatakan lemah, tetapi iman adalah kuat. Jadi di sini Petrus diingatkan agar dia mampu nantinya untuk mengabarkan Injil Tuhan, menjadi pelayan yang benar di hadapan Tuhan. Apakah kita mau dipanggil Yesus untuk melayani domba-dombanya? Itu pertanyaan kepada kita. Kenapa? Setelah Petrus dipanggil ketiga kalinya, dia sadar, dia merasa sedih. Kenapa Tuhan? Engkau tahu Tuhan bahwa aku sangat mengasihimu. Coba. Engkau tahu Tuhan, aku sangat mengasihimu. Bagaimana saudara-saudara yang kekasih? Mampukah kita mengatakan hari ini, mengatakan seperti yang dikatakan Petrus, aku sangat mengasihimu lebih dari orang-orang yang di sana? Kenapa disadarkan? Karena Yesus mengingatkan Petrus di Matius 26 ayat 33 itu mengatakan bahwa Petrus mengatakan, aku mengasihimu sampai ke ujung, ke kematian pun saya bersedia. Nah, coba kita lihat. Saya sampai ke kubur, saya tetap mengikutimu. Kesaksian disaksikan oleh para muridnya yang dikatakan oleh Petrus. Tetapi hanya seorang perempuan bertanya, ini salah satu dari para muridnya ini, murid Yesus. Dia sudah menyangka. Oleh sebab itu, di sini ditegaskan kepada Petrus, sekalipun dia merasa sedih, sedih itu bisa menjadi mengingatkan dia kembali akan kata-kata yang dia lakukan. Makanya saudara-saudara yang kekasih, jangan asbun. Tahu asbun? Apa itu? Asal bunyi. Kita bersaksi lewat dari lagu pujian kita itu, kita bersaksi dari saudara-saudara kami tadi dari Universitas KMKO. Jangan hanya mencari dana, ya kan? Betul-betul kamu bersaksi, nampakkan dirimu sebagai mahasiswa di hadapan adik-adikmu di sini yang SLTP, SLTA. Menjadilah contoh kepada mereka. Ya, mungkin tidak berseberapa yang bisa dibantu oleh HKBP Makassar, tetapi jangan mata uangnya yang kamu lihat.
Jangan karena kamu cari dana bergereja hari ini, minggu depan entah di mana-mana. Katakan dirimu kepada dirimu panggilan Tuhan seperti panggilan kepada Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Jadi Petrus yang pertama mengatakan, aku mengasihimu lebih dari mereka, sampai ke kematian aku akan bersamamu. Sampai ke kematian aku bersamamu. Hanya satu orang perempuan bertanya kepada dia, sudah dia kamu? Sudah dia menyangkal, aku tidak mengenal dia. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, bisa kita katakan pada waktu itu Petrus hanya meninggikan dirinya, sombong. Kita bisa tahu dia paling lantang, si Petrus paling ngetol, yang selalu dia itu bisa dikatakan tensinya itu bisa naik turun. Aku sampai ke kematian, aku mengikutimu. Tetapi sebentar lagi sudah cium. Bagaimana iman kita di sini? Hanya kita dibeli orang, cium, marah-marah, apakah begitu? Dari yang seberang kita, itu kita dipanggil dengan menghadap mereka. Tugas kita bukan tugas yang biasa. Tugas memberikan pelajaran, mengabdikan diri yang sungguh-sungguh, yang setia dan tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Jangan seperti Petrus yang pertama kali dipanggil dia goyah. Tuhan sudah memberi kita kasih yang tidak berkesudahan. Gimana respon kita? Bagaimana respon kita? Menerima berkat Tuhan yang selalu menyertai kita. Kalau dikatakan di ayat 18, bisa kita baca di sini, Yesus ini telah, bisa membaca? Ayo sama-sama membacanya ayat 18. 2 ya. Petrus tentang apa yang akan terjadi nantinya kepada dia. Jadi diingatkan agar tidak menyangkal lagi. Itu sebabnya panggilan ketiga kalinya kepada dia untuk meneguhkan, mengingatkan dia bahwasanya panggilan Tuhan itu tidak hal yang mudah. Di sini diingatkan kepada waktu muda engkau bisa berjalan kemana-mana sesuai dengan kehendakmu, tetapi nanti setelah kamu tua, kamu akan terikat, tanganmu akan diikat. Bagaimana saudara-saudara yang kekasih? Di dalam melaksanakan, di dalam melakukan perintah Tuhan, resiko yang akan kita hadapi ke depan. Resiko orang beriman menunjukkan imannya di dalam melaksanakan kebenaran Tuhan. Ada tepat tadi saya sempat menonton si Edi Mulyadi yang diwawancarai, yang orang yang sangat menderita dan keadaannya dari kecil. Memang orang tuanya dikatakan
pensiunan TNI, tapi berumur 28 tahun sudah dipensiunkan karena sakit. Hanya ibunya yang menanggung beban untuk mencari nafkah anak-anaknya. Mereka ada 9 orang. Dia ditanya, jadi bagaimana kamu hidup? Katanya, ya begitulah kami. Seperti saya, katanya. Dan mulai SD saya mencari keong biar ada pengganti ikan. Jadi pensiun bapakku tanggal 1 hanya bisa kami makan sampai di tanggal 5. Setelah itu kami mencari. Ibuku pergi, istilahnya menjual tenaga di ladang orang. Sudah itu mencangkul ladang dia agar ada hasil yang kami untuk membekali hidup kami. Jadi bagaimana kamu sekolah? Saya dari mulai SD kelas 4 sudah menjual layang-layangan. Tadinya saya mau makan es sebenarnya, es lilin. Tapi karena tidak ada uangku, jadi saya menjual es. Tadinya menurutku biar bisa makan es. Tetapi karena kalau saya makan uangnya habis, tentu uang itu saya simpan biar ada membantu mama. Duh, sedih. Tetapi sekarang apa pekerjaanmu? Bupati. Bupati ya sudah kedua kali periode. Ini kedua kali dia katanya. Kok bisa sampai di situ? Itulah kuasa Tuhan. Yang saya kutip dari sana, ya, dia melayani dengan tulus hati untuk menafkahi kakak-kakaknya karena dia yang paling busuk. Dia tahu, dia sadar bahwa mereka adalah orang miskin dan tidak putus harapan. Itulah yang mau kita lihat. Tidak putus harapan karena Tuhan tetap mendekatkan orang yang memanggil dia. Jadi yang dikatakan di sini, kalau Petrus dipanggil untuk melayani, dia tidak putus harapan lagi setelah Yesus mengatakan kepada dia, gembalakan domba-dombaku. Karena apa? Karena Yesus sudah memberitahukan kepada dia yang ia alami nantinya akan semakin pahit, semakin tua semakin pahit, karena dia akan menjadi mati martir oleh karena pengabaran Injil. Dia tidak tahu. Panggilan ketiga kalinya kepada dia untuk mengingatkan bahwasanya dia harus bersungguh-sungguh dengan setia mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada panggilan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan ikutlah aku. Mengikut Yesus bukan senang-senang seperti teologi suksesnya yang dikatakan orang lain. Kalau kau percaya kepada Yesus, kalau kau tetap berdoa kepada Yesus, segala yang kamu terima, yang kamu minta akan diberikan oleh Tuhan. Tidak. Tidak. Kalau kau mengikut Yesus, kamu akan sukses. Oh tidak. Tak pernah Yesus menjanjikan seperti itu. Tidak pernah Yesus menjanjikan seperti itu. Kalau kita baca dari mulai Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah. Apa yang dikatakan Yesus, ikutlah aku. Seperti apa yang dikatakan kepada Petrus di sini, panggilan untuk mengikut dia sampai akhir. Bahkan dalam penderitaan sampai kematian sekalipun. Itu sebabnya Yesus mengatakan,
ikutlah aku. Ikutlah aku, pikulah salib. Salib kepadamu. Salib diberikan kepada kita. Apa salib itu? Salib itu adalah tantangan iman kita. Tantangan iman. Mengikuti Yesus tidak senang-senang. Tetapi mengikuti Yesus kita diminta pengorbanan. Pengorbanan dari jiwa. Hidup, segala sesuatu yang ada pada kita, kita harus korbankan sebagai korban yang hidup di hadapan Tuhan, seperti mana yang tertulis dalam Roma 12 ayat 20, mungkin ya ayatnya agak mungkin lupa saya, ya tertulis dalam Roma 12. Jadi hidup kita membuat dan menjadi korban di hadapan Tuhan lewat dari pelayanan kita. Siapa pelayan itu? Tadi ibu bapak, saudara-saudari yang kami kasihi, jelas kita dengar di tahun reformasi ini pelayan semuanya jemaat HKBP. Semua jemaat menjadi pelayan yang hidup, yang melayani di setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menjadi pelayan yang hidup di hadapan Tuhan, menyaksikan Tuhan lewat daripada hidup kita, cara kita bergaul, cara kita berbicara, di semua tindak tanduk kita. Jadi kita menjadi korban yang hidup di hadapan Tuhan melalui pelayanan kita. Kita harus setia menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tujuannya ialah agar setiap orang dari generasi ke generasi menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan menerima hidup kekal. Saudara-saudari yang kekasih, mungkin kita sudah tahu semuanya bagaimana dulu para misioner yang datang ke Indonesia, yang khususnya kita katakan dulu ke Tanah Batak, karena sejarah itu yang saya tahu. Ke Toraja saya belum tahu sejarahnya itu ya. Bagaimana perjalanan misioner dulu ke Tanah Batak. Sekarang sudah kebalikannya, saudara. Yang pemutus misioner dulu ke Tanah Batak, sekarang sudah HKBP menjadi misioner ke negara mereka. Coba, karena semakin majunya zaman ini, karena semakin ekonominya semakin meningkat, semakin maju dan meningkat secara ekonominya, tetapi secara iman mereka itu sudah mulai luntur. Tahun 2024 kita, ibu juga saudara di situ, telah memberangkatkan 12 misioner ke Afrika. Dan juga Amerika sudah meminta, bahkan Jerman yang kita kenal sampai saat ini mengatakan bahwa mereka adalah mitra HKBP secara umum. Mereka sudah banyak yang ateis, menjauh dari Tuhan. Melihat itulah HKBP mempersiapkan anak-anaknya agar jangan sampai seperti mereka menjadi ateis. Apa yang tidak bisa mereka perbuat dalam belakangan ini? Hanya nyawa, nafas yang tidak bisa mereka buat. Hanya itu aja, memperpanjang nafas mereka tidak bisa. Segalanya mereka tidak bisa. Sudah banyak. Itu sebabnya mereka itu menjadi sombong, menyombongkan kepintarannya dan segalanya. Itu sebabnya kami mengajak
HKBP mengajak secara umum. HKBP mengajak kita semuanya agar sadar dengan panggilan Tuhan, seperti panggilan menyadarkan Petrus hari ini, mengingatkan Petrus dan mengingatkan kita hari ini agar jangan menjadi sombong ketika kita sudah sukses nanti. Ingat, jangan lupa kaca. Akan jangan seperti itu, tetapi bersyukurlah. Jika ini diperhadapkan kepada kita atau dipesankan kepada kita, mari kita mengingatkan kita nanti untuk kepada anak-anak kita, agar kita menjadi misioner yang benar, pengajar lewat iman kepada anak-anak kita, menguatkan agar tetap percaya kepada Yesus. Itu sebabnya dikatakan setelah kita mendengar firman ini, mari kita merenungkan firman Tuhan dan kita menanyakan kepada diri kita saat ini, sudahkah kita menjalankan perintah Tuhan, mengembalakan domba-dombanya dengan penuh hati atau penuh kasih? Dengan iman yang teguh kita dipanggil untuk memimpin, mengembalakan keluarga, anak, cucu dan lain-lain, untuk datang bersujud, untuk datang berdoa, untuk datang beribadah, bersyukur, menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Tuhan rindu kesetiaan kita. Tuhan menantikan kita. Tuhan telah menyediakan upah yang besar dalam kerajaannya, yaitu hidup yang kekal. Oleh karena itu, kalau di dunia ini kita menderita, tetapi sukacita yang besar, kita akan bersama dengan Yesus, bersama dengan Allah Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, panggilan-Mu kepada kami, mengingatkan kami Tuhan agar kami sadar atas panggilan-Mu, agar kami Tuhan mau memberikan jiwa raga kami menjadi pelayan yang setia di hadapan-Mu lewat dari pekerjaan yang kami terima, juga di tengah keluarga kami, kepada anak-anak kami, kepada teman kami, kepada saudara kami, agar kami Tuhan mengabarkan firman-Mu kepada mereka lewat bahasa kami, lewat dari perkataan kami dan sikap-sikap kami. Kami tahu Tuhan, memberitakan Injil-Mu itu bukanlah hal yang mudah, tetapi penuh dengan tantangan. Tetapi jika Tuhan bersama dengan kami, jika Tuhan beserta kami, memampukan kami, kami akan mampu melaksanakan dan firman-Mu akan sampai ke ujung dunia. Tuhan Yesus, kami membawakan kepadamu program kami di tahun reformasi ini. Tolong Tuhan ajari kami dan juga sadarkan kami agar kami merindukan, agar lebih tahu tentang apa RPP, konfesi yang kami ikuti selama ini, dan apa tanggung jawab kami sebagai orang yang beriman, agar kami bisa melakukan sesuai panggilan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tekun di hadapan-Mu, tanpa melihat sesuatu dari dunia ini, upah yang akan kami terima. Tetapi kami percaya
upah kami adalah telah Tuhan sediakan bersama Tuhan nanti di surga. Tuhan Yesus, kami bawakan kepadamu, yaitu pelayanan kami nanti di goa. Sertai kami Tuhan, iring kami, agar kami Tuhan bisa sampai ke goa, dan mampukan kami untuk melayani di goa, agar saudara-saudara kami juga di goa bisa semakin mengingat dan semakin kuat dan semakin percaya di dalam panggilan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, saudara kami di goa yang menginginkan pelayanan. Oleh karena itu, berikanlah semangat kepada semua jemaat-Mu gereja HKBP di Makassar ini, agar kami saling melayani. Tuhan Yesus, kami membawa amang pendeta kami, Pendeta Rich Johnson Simamora, yang izin sampai tanggal 12 karena keperluan untuk keluarga. Tolong Tuhan iring di dalam perjalanan, agar bisa amang pendeta kami dengan keluarga selamat dan bersuka cita apapun rencana yang dibuat oleh keluarga, agar mereka itu bersuka cita di dalam nama-Mu, dan tidak lupa Tuhan memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, juga saudara-saudara kami yang datang bersama kami hari ini beribadah, yaitu dari Universitas KMKO, tolong Tuhan tanamkan dalam hati mereka bahwa Tuhan adalah andalan bagi mereka, agar mereka bisa Tuhan berhasil nantinya di dalam perkuliahannya, dan juga berhasil di dalam pelayanan di sana, agar mereka menjadi saksi-saksi-Mu, agar mereka menjadi contoh yang benar di tengah-tengah saudara-saudara kami yang tidak seiman dengan kami. Tuhan, juga kami bawakan kepadamu saudara-saudara kami yang sakit di dalam perawatan di rumah, 14 orang mereka Tuhan. Tolong Tuhan jamah penyakit mereka melalui obat yang mereka makan Tuhan, menjadi kesembuhan bagi mereka. Mereka sudah rindu bersama dengan kami untuk beribadah. Mereka sudah rindu bersama kami untuk saling melayani. Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, jika Tuhan memperbolehkan mereka lagi di dalam penderitaan penyakit, agar mereka menjadi contoh di dalam mengalami penyakit tersebut. Juga teman-teman kami Tuhan, saudara-saudara kami yang berulang tahun di sini, ada 18 orang, dari yang kecil hingga orang tua. Tuhan Yesus berkati mereka, berikan panjang umur, berikan Tuhan sukacita kepada mereka Tuhan, dan juga diingatkan Tuhan agar mereka selalu memuji nama-Mu di umur yang Tuhan berikan kepada mereka Tuhan. Mereka kembali bersujud itu dapat oleh karena kasih karunia-Mu, memperbolehkan mereka hidup di dunia ini. Mereka juga menikmati keindahan, juga menikmati berkat-berkat Tuhan di dunia ini. Juga Tuhan, saudara kami yang berulang tahun pernikahan, ada 3 orang Tuhan, berkati mereka menjadi keluarga yang benar, yang takut akan Tuhan, keluarga yang Kristen, yang memberikan contoh kepada keluarga-keluarga lain, agar mereka bisa dipuji, mereka bisa ditiru, mereka bisa Tuhan memancarkan cahaya Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Kami tahu Tuhan, problema-problema pasti ada di dalam rumah tangga, tetapi mereka bisa menghadapinya itu karena kasih-Mu, karena kekuatan-Mu, karena berkat-Mu yang Tuhan selalu ingatkan kepada mereka
sehingga mereka Tuhan bisa menghadapi dengan hati yang benar, yang tulus, yang cinta karena Tuhan. Masih banyak Tuhan yang kami serahkan kepadamu pada hari ini. Saudara-saudara kami, tetangga kami, dan semua Tuhan yang berhubungan dengan kami. Tuhan berkati mereka, tunjukkan jalan yang benar kepada mereka. Kalaupun Tuhan Yesus tidak seiman dengan kami, tetapi kami boleh saling melayani, kami boleh saling menolong, kami boleh saling sapa dengan baik. Tuhan Yesus, perkuatlah iman kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami Tuhan bisa berdiri dengan benar di hadapan semua orang, menyaksikan Kau ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa permohonan kami ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan lewat lagu pujian nomor 355 ayat 1 dengan lagu berikutnya. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan memberi kita damai sejahtera. Shalom.